coba lihat, puterin teh terus. Sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pembangkit listrik berbasis induksi elektromagnetik. Ini adalah rotor yang sudah saya modifikasi dengan cara menempelkan magnet neodymium di sekitarnya. Seperti ini penampakannya. Nah, magnet neodymiumnya ya seperti ini. Saya tempelkan di sekitar rotor dengan menggunakan lem. Nah, ini adalah motor kipas bekas AC ya. Seperti ini penampakannya. Di dalamnya tidak ada yang saya rubah sama sekali. Ini bawaan dari sananya. Dan ini adalah LED DC 12 volt untuk kita gunakan sebagai bahan pengujian nanti. Nah, ini susunan magnetnya saya rangkai selang-seling ya. Ini kutub N, kutub S, N, S, dan seterusnya begitu. Nah, di sini ada sisa celah sedikit, mau ditambahkan satu magnet lagi nggak masuk, jadi ya seadanya sajalah seperti ini. Oke, sekarang kita coba masukkan rotor ke dalam statornya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup casingnya juga. Nah, ini udah bisa diputar ya. Putarannya halus, ringan, nggak berat. Seperti ini.
Kemudian coba kita tempelkan kabel dari LED ini ke kabel generatornya. Nah, di sini ada 3 kabel ya. Warna merah, warna putih, dan abu-abu. Kita tempelkan kabel LED-nya ke yang warna merah dan ke warna abu-abu. Yang putih abaikan saja. Nah, seperti ini. Selesai. Bisa langsung kita coba. Kita coba putar rotornya. Nah, langsung menyala kan? Dengan hanya putaran tangan saja, ini bisa langsung menyalakan lampu LED 12 volt DC. Dan putarannya tidak perlu kencang, pelan pun bisa langsung menyala. Apalagi kalau nanti kita menggunakan motor penggerak, pasti akan bisa lebih terang lagi dan bisa menghasilkan listrik lebih besar lagi. Kita coba bawa ke tempat yang agak gelap biar kita cek bagaimana nyala lampunya kalau di tempat gelap. Coba langsung kita putar. Nah, beginilah hasilnya lampunya kalau di tempat gelap ya, lebih kelihatan. Coba lihat, puterin teh, terus. Wah, diputar sama teteh aja udah bisa nyala ya. Padahal diputarnya pelan ya. Tuh, cuma gitu aja. Sekarang saya akan mencoba mengecek berapa listrik yang dihasilkan jika diputar dengan menggunakan tangan. Di sini terlihat tegangan yang dihasilkan sebesar 18 volt. Ini bawaan dari sananya masih AC ya. Jadi kalau mau dirubah jadi DC kita harus tambah dioda. Di sini saya sudah menyiapkan rangkaian tambahan ya. Di sini ada dioda bridge dan kapasitor atau elko. Dioda bridge ini fungsinya untuk mengarahkan arus dari AC ke DC. Dan kapasitor atau elko ini fungsinya untuk menyimpan tegangan dan arus untuk periode tertentu. Ya seperti toren lah. Jadi ketika arus yang masuknya misalnya naik turun, disimpan dulu di kapasitor, maka yang keluarnya akan stabil. Begitu. Nah, sekarang coba kita lihat perbedaan antara sebelum dan setelah kita menambahkan rangkaian dioda dengan kapasitor. Bagaimana tegangan yang dihasilkannya, apakah berubah? Coba kita cek ya. Oh maaf, lupa, ini indikatornya masih di AC ya, belum dipindahin ke DC. Coba kita pindahin dulu ke DC. Dan di sini terlihat ada tegangan yang tersimpan sebesar 23 volt. Inilah fungsinya kapasitor. Jadi ketika ada tegangan dan arus yang masuk,
dia menyimpan dulu, menampung dulu seperti torrent, sehingga tegangan dan arus yang keluar menjadi lebih stabil. Walaupun misalnya listrik yang masuknya naik turun, yang keluar akan tetap stabil gitu. Sekarang saya akan mencoba memasangkan lampu. Nanti kita coba lihat ya bagaimana cahaya yang dihasilkan setelah kita menambahkan rangkaian dioda dan kapasitor. Nah, di sini lampu langsung menyala ya, karena kapasitor masih menyimpan listrik yang kita hasilkan tadi. Coba sekarang kita putar, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, nyalanya lebih stabil ya, tidak berkedip seperti di video sebelumnya. Setelah kita pasang dioda dan kapasitor, nyala lampu lebih stabil. Ini tadinya mau saya putarkan pakai dinamo, tapi karena poli satunya lagi belum datang, akhirnya belum bisa diaplikasikan. Ya akhirnya sementara pakai tangan dulu ya. Nah, sekarang coba kita lihat perbedaan antara yang menggunakan kapasitor dan yang tidak. Yang bohlam besar itu menggunakan kapasitor, nyala lampu lebih stabil. Nah, yang LED strip itu tidak menggunakan kapasitor, sehingga lampu yang nyalanya berkedip ya. Bisa kita perhatikan perbedaannya. Nah, dengan putaran tangan seperti ini, kapasitor mampu menampung tegangan sebesar 27 volt DC. Ya, sekian dulu untuk pengujian di tahap ini. Sampai ketemu di pengujian tahap berikutnya. Sekian, Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dinamo dengan kecepatan maksimal 3300 rpm dan ini generator listriknya. Kemudian di sini kita akan menggunakan penyambung seperti ini ya. Dan nanti kita pantau tegangannya di sini ya. Ini adalah dimmer untuk mengatur kecepatan dinamo ya. Nanti kita akan putar secara bertahap dan kita lihat berapa tegangan yang dihasilkan sesuai dengan putaran dinamonya. Angka pada dimmer ini menunjukkan persentase putaran dan di multimeter itu menunjukkan tegangan yang dihasilkan dari putaran tersebut. Dimmernya saya putar secara perlahan ya, agar kita bisa memperhatikan bagaimana perubahan tegangan yang dihasilkan sesuai dengan putaran dinamonya. Coba kita perhatikan.
Kita naikkan dulu indikatornya ke 750 volt ya, karena ini sudah melebihi 200 volt. Nah, di 87% di sini kita sudah mendapatkan tegangan 220 volt ya, sesuai standar PLN di Indonesia. Dan di kecepatan 100% kita mendapatkan tegangan sebesar 259 volt AC ya. Bisa kita perhatikan. Sekarang kita coba bagaimana generator ini bisa menghidupkan lampu DC ya. Tentunya sudah saya tambahkan rangkaian penyarah dulu ya, jadi DC. Coba kita perhatikan. Dan bisa kita perhatikan ya di multimeter, setelah generator ini diberi beban, tegangan yang dihasilkan konstan di angka 83-82 volt DC. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana generator ini bisa menghidupkan lampu bertegangan AC ya. Kalau tadi kan DC, ini AC. Coba kita perhatikan. Dan setelah diberi beban, generator ini menghasilkan tegangan listrik AC sebesar 82 volt ya. Agar tegangannya stabil di 220 volt, kita perlu menambahkan trafo ya sebagai stabilizer. Ke depan nanti kita akan mencoba menambahkan trafo. Ya, sekian dulu pengujian generator listrik di tahap ini ya. Sampai ketemu di pengujian tahap berikutnya. Sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.